Islam secara rinci telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hal yang sederhana seperti adab makan, hingga yang lebih spesifik seperti kegiatan jual beli dan transaksi keuangan. Islam bahkan sudah menentukan syarat, cara, hingga transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Hal ini tentu bertujuan agar tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan dari transaksi tersebut. Agama Islam mengatur bahwa transaksi apapun harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penjelasan seputar transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah juga sudah tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Transaksi yang dilarang dalam Islam sendiri didasari oleh dua faktor, yaitu berdasarkan cara bertransaksinya dan berdasarkan objek transaksinya. Zat yang terlarang untuk diperjualbelikan dalam Islam contohnya narkoba, bangkai, minuman, beralkohol, atau organ dalam manusia. Sedangkan jika menurut cara transaksinya, ketentuan larangan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Berikut beberapa jenis perdagangan yang dilarang dalam Islam adalah: pertama, transaksi riba, yaitu melebihkan harga dari harga pokok yang dibebankan kepada pembeli. Beberapa jenis riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis antara lain: riba al-fadl, riba yang terjadi dalam pertukaran komunitas yang sama tetapi dengan perbedaan kualitas. Contohnya, menukar uang Rp100.000 dengan 45 lembar pecahan Rp2.000 sehingga nominal uang yang diberikan hanya Rp90.000. Riba al-nasiyah, riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang ribawi emas, perak, gandum, kurma, dan garam yang tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan tempo. Riba kar, riba yang terjadi dalam transaksi pinjam. Meminjam uang atau barang, riba karti terjadi ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau bunga atas pokok pinjaman. Kedua, transaksi tadlis. Tadlis adalah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menipu pihak lain akibat ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Tadlis dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti tadlis dalam kualitas atau gizi, yaitu menyembunyikan cacat barang dan mencampur barang berkualitas baik dengan yang buruk. Tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam harga, tadlis dalam waktu penyerahan. Informasi yang disembunyikan bisa berupa jumlah, kualitas, harga, hingga waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Contohnya sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti menjual barang bekas di marketplace tanpa deskripsi barang yang lengkap ataupun mencurangi timbangan saat berbelanja kebutuhan pokok. Ketiga, transaksi gharar. Gharar adalah proses transaksi jual beli yang tidak memiliki kepastian, sehingga dapat merugikan pembeli. Sama seperti tadlis, gharar dapat terjadi dalam 4 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Namun bedanya, gharar murni terjadi akibat ketidakpastian, sedangkan tadlis merupakan praktik penipuan yang disengaja dan telah direncanakan sebelumnya. Contoh jual beli gharar adalah ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi di dalam kandungan. Contoh lainnya adalah jual beli tanah yang di dalamnya masih terpendam bibit kacang-kacangan dan sayuran. Keempat, transaksi bai najasi. Bai najasi adalah kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tinggi. Contoh sederhananya adalah pada kasus pelelangan, di mana penyelenggara bekerja sama
dengan peserta yang khusus ditugaskan untuk melakukan penawaran palsu agar harga barang lelang semakin tinggi. Kelima, transaksi maisir, transaksi yang bersifat spekulatif dan perjudian, seperti permainan yang melibatkan taruhan dari kedua pihak. Transaksi yang dilarang dalam Islam dan ekonomi syariah, yang melibatkan permainan dengan unsur spekulatif dan pertaruhan. Dalam maisir, hasil akhir ditentukan oleh keberuntungan dan tidak ada kepastian atas hasilnya. Ciri-ciri umum transaksi maisir adalah pengumpulan harta dari semua pemain, kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta dari pihak lain. Keuntungan hanya dapat dirasakan oleh satu pihak saja. Beberapa contoh maisir adalah berjudi, seperti bermain kartu, mesin slot, dadu, atau taruhan pada acara olahraga, membeli lotre atau undian. Melakukan transaksi dengan sistem investasi berbasis perjudian seperti piramida keuangan atau skema Ponzi, berpartisipasi dalam permainan kartu atau perjudian online seperti poker atau blackjack. Keenam, transaksi ikhtikar. Ikhtikar adalah situasi di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar harga produk yang dijualnya meningkat. Kemudian, penjual tersebut akan menjual produknya dengan harga yang sudah mahal. Ikhtikar dapat juga dilakukan dengan cara menghalangi penjual lain untuk masuk ke pasar. Hal ini bertujuan agar ia menjadi penjual satu-satunya monopoli. Tentunya para konsumen akan dirugikan terkait hal ini. Itulah informasi seputar transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi memang tak dapat dihindari. Namun, jangan sampai dilakukan dengan cara yang menyalahi ketentuan syariah.